Sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi ya. Tadi ke 9 nama mungkin belum dijelaskan. 9 warga negara Indonesia yang saat ini belum bisa dipastikan ya interceptnya tadi oleh Bu Maimun sendiri kan. Baru ada 1 ya, Kang Angga. Saya akan sebutkan nama-nama delegasi Indonesia. Yang pertama tadi Mas Herman Budianto Sudarsono. Itu Mas Herman ini ada di kapal Zabiro. Yang kedua ada Mas Ronggo Wirasanu tadi yang videonya dengan Mas Herman, sama itu di kapal Zabiro. Yang ketiga ada Andi Angga Prasadewo yang tadi oleh disebutkan oleh Bu Maimun sudah terdeteksi di intercept. Mas Kang Angga ini dia di kapal Joseph. Yang keempat ada Asad Aras Muhammad. Kang Asad ini ada di kapal Kasar ya. Ya. Yang kelima itu ada Hendro Prasetyo, sama di kapal yang bersama dengan Kang Asad. Yang keenam ada Bambang Noroyono, ada di kapal Boralais, itu jurnalis Republika ya, Mas Bambang Noroyono. Ada Mas Todi Badai Rifan, sama jurnalis Republika, ada di kapal Ozgurluk ya, bersama Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo, bersama Rahendro Heru Bowo, relawan jurnalis iNews TV. Jadi mereka ada di kapal yang sama ya, bersama Todi, Andre, dan kondisinya saat ini juga belum bisa kita dapat kepastiannya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber-narasumber kita pada malam hari ini untuk mendapatkan update atau informasi tambahan. Dipersilakan. Ada yang bertanya, teman-teman? Ada yang bertanya, teman-teman? Ada? Oke, mungkin Pak Ahmad Joni ingin memberikan tambahan poin untuk nanti selanjutnya nih kita langkah-langkah kita seperti apa dari GPCI. Iya, saya mengingatkan kembali bahwa perjalanan GS 2.0 ini dimulai dari Barcelona tanggal 12 April, kemudian di intercept di daerah Yunani pada tanggal 29 April, ya. Kemudian kita melanjutkan dengan mengirim kapal lagi dari Turki lewat Maris tadi, dan sekarang hari ini di intercept. Jadi ini intercept kedua dalam misi Global Sumut Flotilla 2.0. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kita sekarang ini akan memantau dulu secara lebih clear, secara lebih tegas siapa saja yang benar-benar akhirnya diculik dan siapa yang tidak diculik dari tim GPCI, tim Indonesia. Ini untuk memastikan apa yang kita lakukan. Tapi secara umum kita sudah berkontak pertama dengan KJRI di Istanbul, kemudian kedutaan kita di Yordania, dan kedutaan kita di Mesir, kedutaan besar kita di Mesir. Kenapa 3 negara ini kita prioritaskan? Karena patut diduga nanti kalau dibebaskan akan dibebaskan melalui 3 negara ini yang perwakilan Indonesia, tim Indonesia. Makanya kita sudah menyiapkan semacam kontak awal dengan kedutaan Indonesia di Mesir, di Yordania, dan KJRI Istanbul. Karena kalau KBRI di Ankara kan, tapi kita punya hubungan dengan KJRI di Istanbul. Nah, nantinya kita juga akan menyiapkan semacam sambutan ya, semacam sambutan atau penanganan saat teman-teman kita nanti dibebaskan. Dan kita juga di Indonesia, khusus kepada keluarga-keluarga tim Indonesia ini, kita melakukan pendampingan terutama untuk menenangkan hati mereka, karena beberapa diantaranya sudah mulai gelisah dan terus bertanya-tanya, terutama keluarga dekat mereka, misalnya ibunya itu sudah mulai gelisah dengan yang sudah ini, termasuk istrinya juga yang itu mungkin karena kita ini kan. Jadi sudah mulai dari hari ini kita mulai melakukan proses pendampingan dan terus kita kawal, dan besok juga dan beberapa hari setelahnya kita akan coba terus berkomunikasi dan mendatangi Kemenlu, ya, Kemenlu untuk memastikan agar Kemenlu bertindak lebih kuat lagi untuk melindungi personil-personil warga negara Indonesia yang terlibat dalam misi ini. Apalagi yang nanti kalau ditangkap, diculik, agar betul-betul bekerja keras dengan segala kemampuannya, pemerintah Indonesia bisa membebaskan dan menyelamatkan tim di Indonesia. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada tambahan, pertanyaan? Atau kita panggil Bu Maimun lagi. Bu Maimun, mungkin ada update terkini, Bu? Bu Maimun? Bu Maimun?
Mungkin ada update terkini dari Turki, dari Istanbul. Sudah ya Pak. Mungkin Pak Irfan ada tambahan Pak terkait langkah-langkah kita selanjutnya. Ya teman-teman semuanya, media. Jadi untuk update perkembangan misi Global Sumut Flotilla kedua ini bisa hadir ke tempat ini. Ini media center yang digunakan oleh Global Peace Convoy Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, kami tentu pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah-langkah untuk keselamatan warga negara Indonesia yang apabila diintercept. Itu yang keduanya. Yang ketiga, tentu kita berharap doa dari masyarakat Indonesia. Dari 9 warga negara Indonesia baru terindikasi intercept 1, 2 ya. Yang sudah terdeteksi 1. Yang terdeteksi 1. Mudah-mudahan sisanya itu bisa tembus ke Gaza. Itu yang utama. Ya, kita berharap senyuman dari saudara kita di Gaza ya hadir pada saat para relawan ini bisa tembus ke Gaza, dan itu mudah-mudahan membuka kembali kemanusiaan yang lebih luas lagi. Itu barangkali. Iya, mungkin di sini juga saya ingin coba dengar ceritanya ya dari tim. Kan di sini ada pemberangkatan teman jurnalis kita yang juga berangkat ya. Seperti ada jurnalis Tempo, jurnalis Republika, ada teman relawan jurnalis dari iNews TV. Di sini ada jurnalis Tempo nggak ya? Mungkin ada Bajihan ya. Bajihan, komunikasi terakhir dengan Mas Andre jam berapa Mbak? Mungkin bisa berbagi cerita Mbak. Karena kan lost contact sampai saat ini kan. Mungkin bisa dikasih. Mungkin Bajihan ini dari Tempo. Iya betul sekali. Jadi untuk komunikasi dengan Andre sejauh ini sebetulnya setiap hari kami tuh sudah menjadwalkan dalam satu hari itu biasanya pagi dan malam waktu waktu Turki itu selalu berkontak. Tapi sampai tadi malam sekitar pukul menjelang, supaya lebih enak dengan kameranya. Ya mungkin Bajian bisa di depan sini. Ya terima kasih Bajian. Silakan ke Gaza. baik, untuk komunikasi dengan rekan kami di Tempo itu ada tadi Andre Prasetyo Nugroho. Terakhir kami berkomunikasi tadi malam pukul 10:42. Itu memang satu hari sebelumnya dia sudah memberi kabar bahwa sudah ada protokol darurat yang diberlakukan. Jadi dia sudah mengirimkan video SOS, kemudian sudah meminta bahwa saya menghubungi pihak keluarga. Kemudian juga bahkan saya, kemudian anggota keluarga Andre itu juga dimasukkan ke dalam grup-grup yang itu kami setiap waktu mendapatkan informasi-informasi terkini. Termasuk tadi juga dari Ibu Maimun dan segala macam itu kami dapat info benar-benar terupdate ya. Kayak misalnya barusan sekali beberapa menit yang lalu itu sudah ada perubahan informasi terkini yang tadinya ada 17 kapal menjadi 19 kapal yang terintercept dan segala macam. Jadi kami monitor di situ sembari dari pihak Temponya berkabar terus dengan pihak keluarga yang pasti, karena pihak keluarga tuh dari kakak maupun ayah selalu bertanya, jeda berapa waktu bertanya lagi, sudah ada belum kabar terbaru dari Andre atau bagaimana. Nah itu jadi setiap waktu kami monitor, termasuk dari tracker itu kami juga lihat selalu dari waktu ke waktu seperti apa. Cuman harapannya memang semoga pulang dengan selamat dan sehat. Amin. Termasuk misinya bisa selesai dengan baik. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman ke teman jurnalis Tempo? Di sini ada teman-teman jurnalis Republika nggak? Republika ada? Mas mungkin bisa berbagi cerita terkait komunikasi antara Mas Bambang Nureno, Mas Todi Badai. Mungkin bisa berbagi di redaksi seperti apa gitu. Mungkin bisa depan gambaran informasi kan, mungkin Mas Bambang komunikasi langsung atau Mas Todi komunikasi langsung dengan redaksi. Mungkin bisa dijelaskan, berbagi cerita ke teman-teman. Saya Alfian dari Republika. Untuk komunikasi dengan Todi dan Apeng ya kita sebut. Kebetulan Bang Todi ini juga satu kosan sama saya.
komunikasi terakhir itu hari Rabu, karena dia kan ketua kebersihan kan sempat ngabsen teman-teman juga. Udah bayar kebersihan belum? Kalau Bang Apeng siang ini kirim video itu ke kantor bahwasanya dia diculik oleh tentara Zionis Israel. Itu aja sih. Jam berapa itu video? Dikirim ke kantor itu sekitar jam 12:30. Cuma baru diupload di Republika jam 1-an kayaknya. Terus apa yang disampaikan oleh Mas Abeng? Yaitu bahwasanya dia kabar terkini dan mukanya juga agak sebelah kanannya agak lebam gitu ya. Nggak tahu itu kenapa ya. Tapi dia di video itu menjelaskan bahwasanya dia diculik dan ya itu video SOS gitu. Itu kabar terakhir ya? Ya, belum ada komunikasi lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Ada pertanyaan teman-teman? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.